Jalan-jalan ke subuh salam, singgah sebentar menengok sawit. Siapa yang semangat menjawab salam, mudah-mudahan besok pagi dapat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah duit cepat Pak ya, apa-apa. Kalau banyak duit kita kan enak kita Ustaz ya. Enak ibadah, enak sedekah, membantu orang tua, membantu tetangga dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Ustaz Ketua BKM sekaligus juga perangkat-perangkat yang lain, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Terlebih nikmat yang sangat penting dan berharga setelah nikmat iman adalah nikmat umur dan kesehatan. Allah masih panjangkan umur kita, masih sehatkan badan kita sehingga Ramadan tahun ini bisa kita laksanakan insyaallah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau. Banyak kita berselawat ke atas beliau dengan minimal membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Badannya sehat? Hatinya sehat? Kantong? Apa-apa kalau kita tahu rumusnya, walaupun kantong tak sehat, insya Allah hati ini juga sehat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah sahabat beliau yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau datang dan bercerita-cerita. Kemudian beliau berbaring di rumah Sayyidina Anas. Mungkin karena capeknya, setelah berbaring beliau pun tertidur dan ternyata waktu itu siangnya panas sekali Pak, seperti kita hari ini kan panas sekali nih Pak ya, beberapa hari ini. Tertidurlah Nabi, saking kan panasnya berkeringat, bercucuran keringat beliau. Maka oleh Ummu Sulaim ibunda Sayyidina Anas diambil gelas, diisi air sedikit, keringat Nabi itu dilap pakai kapas Pak, pakai kapas, kemudian dimasukkan ke air yang ada di gelas tadi. Maka itu dibuatnya terbangun Nabi. Kenapa wahai Ummu Sulaim kau buat demikian? Maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, aku mau mengambil berkah dari setiap apa yang ada pada tubuhmu. Jadi air tadi setelah dicampur dengan keringat Nabi diminum Ummu Sulaim dan separuhnya dijadikan parfum atau minyak wangi. Karena Bapak Ibu, keringat Nabi itu tak seperti keringat kita. Keringat Nabi itu harum, wangi dan dijadikan obat oleh Ummu Sulaim. Coba Ibu besok waktu siang-siang Bapak tidur Bu, kan besok panas mungkin ya. Coba Ibu buat gitu Bu, ambil kapas, jadi yang keringat-keringat dari kelek Bapak itu Ibu masukkan ke gelas campur air, minumlah Bu, insya Allah mencret. Kalau Ummu Sulaim tidak, diminumnya jadi obat. Karena beda kita sama Nabi.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sepenggal cerita ini apa kata kuncinya? Keberkahan. Tabarruk istilahnya dalam konsep agama kita itu dibolehkan, yaitu mengambil keberkahan. Tentunya Ummu Sulaim mengambil keberkahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keringat Nabi itu mengandung keberkahan. Jadi apa saja tempat waktu adanya keberkahan itu. Sekarang saya mau tanya dulu, sering kita bilang berkah, semoga rezeki berkah, rumah tangga berkah, kehidupan berkah. Apa keberkahan itu, Pak? Ibu? Apa berkah atau barokah itu? Keberkahan atau barokah adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah rezeki kita, bertambahnya kebaikan di rezeki kita. Berkah umur kita, tambahnya kebaikan di umur kita. Berkah rumah tangga kita, bertambahnya kebaikan-kebaikan di rumah tangga kita. Itulah barokah atau keberkahan tadi. Nah, ada berapa tempat waktu yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita? Yang pertama saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun 'azim, syahrun mubarakah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan bulan yang penuh keberkahan. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, Bapak Ibu, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah keberkahan dalam hidup kita akan kita peroleh. Yang kedua, di mana lagi tempat keberkahan itu? Ini Bu, masjid. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tempat yang penuh dengan keberkahan salah satunya adalah masjid. Tengok doa-doa yang terpanjang apa? Ada lagi Pak ya? Yang tertulis di pintu-pintu masjid. Allahumma inni as'aluka min, atau terbalik, Allahumma inni as'aluka rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepada diriku. Jadi orang yang ahli masjid, setiap waktu ke masjid, maka insya Allah kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya ke masjid untuk beribadah, jangan pula ke masjid untuk mencari sendal orang yang bagus, ditukarnya pula sama sendal yang jelek. Rajin juga di ke masjid, cuma spesial penukar sendal. Orang yang aktif ahli masjid, insya Allah kata Nabi SAW, kehidupannya akan diberkahi. Coba perhatikan Pak, orang yang sering ke masjid berjamaah, salat fardu, pasti beda kehidupannya dengan orang-orang yang di luar itu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, keberkahan itu adalah unzila ilaikal mubarakah, yaitu Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran setiap waktu, setiap hari, maka insya Allah keberkahan itu akan datang pada diri kita. Makanya Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, jangan pernah tinggalkan dalam satu hari itu membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman, 2 halaman, berapa sanggup terserah. Yang penting dalam satu hari itu ada Al-Quran yang kita baca. Terlebih pada saat ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, yang apabila kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, tentu fadilah dan kelebihannya sangat luar biasa dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kata Nabi SAW, ada yang dipandang saja, dilihat saja sudah pahala. An-nazru khamsin minal ibadah, kata Nabi. Ada 5 perkara yang jangankan diapa-apakan dulu, ditengok saja, dipandang saja sudah ibadah. Salah satunya adalah an-nazru al-Quran, melihat Al-Quran. Ambil Quran tuh Pak Ibu, tengok, sudah pahala.
Tapi jangan tengok-tengok saja pula, dibacalah. Tengok sudah 1 jam. Tengok, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif 1 huruf 3 10 pahala. Lam 10 pahala, mim 10 pahala. 1 alif lam mim itu saja sudah 30 pahala. Bayangkan kebaikan yang akan kita peroleh ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keberapa sudah? Ramadan, masjid, Quran. Sekarang yang keempat Ustaz ya. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, al-barakatu awadil kabari, bahwa keberkahan itu ada pada orang-orang yang lebih tua dan senior daripada kita. Beruntunglah Bapak Ibu kalau masih punya orang tua, ayah atau ibu atau salah satu daripada dua. Juga hadis Nabi mengatakan sesuatu yang dipandang menghasilkan pahala, yaitu an-nazru wali walidain, memandang wajah kedua orang tua. Memandangnya saja sudah suatu pahala kebaikan, apakah lagi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau ada orang tua kita dekat dengan kita, sering-sering salam, cium tangannya, cium pipinya, cium keningnya. Apalagi kalau sudah mereka lanjut usia, sudah tua, maka sering-seringlah kita mengambil keberkahan dalam diri orang tua tersebut. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada kadang bekas minuman ustadz, kiai, berebut kita minumnya. Kenapa? Cari berkah. Pernahkah kita minum gelas bekas orang tua kita itu, Bu? Pak. Ada bekas emak kita, ayah kita, tinggal di situ. Kita minum bekas dia. Ternyata keberkahan yang kita ambil dari orang tua lebih dahsyat daripada keberkahan dari selain itu. Boleh tak salah ambil keberkahan dari guru kita, ustadz alim ulama kita, habaib kiai kita, tak salah. Tapi yang lebih afdal lagi, keberkahan yang tak jauh-jauh dari diri kita, itulah orang tua kita. Makanya kalau masih ada, ambil keberkahan dari diri mereka, cium tangan mereka, cium pipi mereka, urus mereka, rawat mereka. Kemudian siapa lagi? Suami ibu. Ibu, ibu. Suami ibu adalah tempat keberkahan bagi ibu. Jadi laki-laki ini ke orang tua, tapi kalau ibu wanita ke suaminya, ridho suami ridho Allah, murka suami murka Allah. Jadi ibu sering-seringlah salami, cium tangan suami ibu. Kapan Bu terakhir ibu mencium tangan suami ibu? Bu? Lebaran, syukur lebaran Ustaz. Ada Ustaz begitu akad nikah tak pernah lagi. Syukur kalau ibu masih mencium lebaran. Tapi kalau bisa tiap hari ibu, mau berangkat suami ibu cium tangannya. Kalau bisa pipi kiri kanan keningnya, gitu. Kenapa? Itu keberkahan. Alah Ustaz ini cakap aja yang pandai gitu. Saya sudah laksanakan Bu. Jadi kalau saya berangkat kerja atau orang rumah berangkat kerja, istri saya, kadang dia duluan Ustaz, dia cepat berangkat, tengah 7 sudah berangkat, sebelum 7.15 sudah harus sampai. Dicium tangan saya Pak, dicium pipi saya, gigi beb katanya, Assalamualaikum. Abak enak, dia pun pergi dengan ketenangan dan keberkahan. Laksanakan Pak, iya. Allah berikan. Apa kata Nabi? Siapa yang memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, siapa yang memandang suami dengan pandangan kasih sayang, maka Allah Ta'ala akan pandang mereka berdua dengan pandangan rahmat. Allah Ustaz, kemana mau ku salami lakiku? Dia pun dapat kali. Suruh salat bang, salatlah bang. Allah, apa kau suruh aku salat? Kau urus saja surgamu, kau urus nerakaku katanya. Kalau kau mau salat, salatlah, jangan kau pala suruh aku kata lakinya. Kalau kau masuk surga masuk surga, kalau aku masuk neraka pun apa-apa. Macam hebat kali dia Pak. Pikiran neraka itu enak.
nanti dicucukkan puntung rokok ke mukanya itu menangis. Nah, itulah kadang manusia ini. Jadi sudah pernah saya sampaikan Bu ya kemarin, atau ada yang belum tahu, kalau suami dablek, tak sholat, tak puasa, tak mau beribadah, kadang umur dah tua, disuruh sholat tak mau sholat, ke masjid tak mau ke masjid. Nah, ada triknya Bu. Tak usah kalau ibu repeti, tak usah ibu marahi, nanti berdosa ibu, durhaka, hilang keberkahan ibu. Gimana caranya? Bangun ibu tiap malam tahajud. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, insya Allah pasti ada perubahan. Bangun tahajud, kalau bisa di samping bapak atau ibu sholat. Kalau tak ada bapak tu, terserah di manalah. Habis sholat doa kepada Allah, menangis kalau bisa. Menangis, ya Allah, beri hidayah kepada lakiku, ya Allah. Menangis kalau bisa. Kemudian waktu ibu memasak Bu, bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, 2 surah terakhir Al-Baqarah 1 kali. Apakan sedikit ke makanan, ludahkan. Hidangkan ke bapak tu. Kan tak tahu, tak nampak dia. Itu 2 hasilnya Bu. Kalau tak berubah lagi ibu, mati dia. Tapi mudah-mudahan berubahlah kan. Tapi jangan Ustaz udah kubuat, tak berubah juga. Berapa lagi buat sekali? Janganlah sekali. Terus istiqomah. Insya Allah pasti berubah. Kenapa? Sudah ada pengalaman, sudah ada kisah nyata. Bagaimana sedablek-dableknya laki-laki seorang suami dengan doa istrinya, dengan amalan tadi berubah 180 derajat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suami itu Bu, tak boleh dilawan, tak boleh dilawan, karena disitulah keberkahan ibu terhadap suami. Sudah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Ramadan, yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga masjid, orang tua dan suami bagi ibu, inilah tempat dan waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, mari mumpung ada waktu, kita cari tempat-tempat dan waktu yang penuh keberkahan ini untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Demikian kami sampaikan, waktu sudah habis. Insyaallah pada waktu yang kita akan bertemu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.